warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Aplikasi Penggajian Karyawan. Saya Galih Satria Priambodo. Saya Hanifiah Medan. Saya Muhammad Kafin. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, di sini saya pertama akan menjelaskan di bagian awalnya. Di sini di bagian pertama kita ada penjelasan kode. Jadi di sini tuh sebagai header program. Jadi pada bagian pertama ini program tuh memiliki komentar header berisi penjelasan aplikasi. Nah, isi header di sini tuh mencakup nama aplikasi. Ini ada aplikasi penggajian di sini, GUI profesional. Kemudian ada fitur utama. Di sini ada fitur-fitur, di sini ada sidebar, kemudian ada database SQLite, ada QR slip, kemudian ada ekspor impor CSV. Oke, selanjutnya kita masuk ke import library utama. Di sini program mengimpor library yang digunakan sepanjang aplikasi. Di sini ada TK Inter di sini itu buat membangun antarmuka GUI, kemudian ada TK di sini buat widget modern sebagai tabel, kemudian ada message box untuk menampilkan pop-up, ada file dialog untuk membuka dialog file, kemudian ada SQLite 3 sebagai database lokal, CSV untuk ekspor dan impor data karyawan, ada OS untuk mengecek file system, kemudian ada datetime itu sebagai mencatat waktu pembuatan slip gaji. Jadi fungsinya di sini tuh buat menyediakan semua modul yang dibutuhkan aplikasi saat berjalan. Selanjutnya ada import library opsional. Di sini kita pakai pillow di sini atau pill ya. Jadi ini tuh digunakan untuk menampilkan gambar background dan juga buat menampilkan preview QR code. Jadi kalau misalnya gagal diimport, fitur visual itu tetap bisa berjalan tanpa error, hanya tanpa gambar. Kemudian QR code ini digunakan untuk membuat file QR code slip gaji. Jadi jika library tidak ada, fitur QR itu dinonaktifkan, tapi aplikasi tetap dapat berjalan. Fungsinya tuh membuat aplikasi tetap fleksibel meskipun library opsional tidak tersedia. Selanjutnya kita masuk ke sini ada konfigurasi global. Di sini kita ada data DB itu sebagai nama file database SQLite. Kemudian ada BG file di sini itu sebagai nama file background aplikasi. Ini tuh fungsinya tuh buat memudahkan pengaturan aplikasi tanpa perlu mengubah banyak kode. Selanjutnya lagi kita di sini masuk ke kelas karyawan. Nah, di bagian ini tuh mendefinisikan struktur data untuk karyawan. Jadi kelas ini tuh menyimpan ada nick, ada nama, ada jabatan, kemudian ada gaji pokok. Di dalamnya itu juga ada fungsi buat menghitung gaji. Jadi yang dihitung tuh lembur di sini. Lembur tuh jam dikali 20.000 upah lemburnya, kemudian ada potongan. Potongan tuh 2% dari gaji pokok, kemudian ada total gaji. Total gaji itu gaji pokok ditambah lembur gitu. Selanjutnya itu fungsinya tuh membuat data karyawan terstruktur dan menyediakan perhitungan gaji secara otomatis. Oke, selanjutnya ada kita masuk ke fungsi database. Di sini ada kita menggunakan initdb di sini. Bagian ini tuh bertugas buat membuka atau membuat file database SQLite. Terus kemudian juga membuat tabel karyawan jika belum ada. Ini lalu membuat tabel slip gaji jika belum ada. Buat struktur tabel karyawan itu sama yang tadi di atas, kita perlu nick, kemudian ada nama, jabatan, dan gaji pokok. Lalu untuk struktur tabel slipnya itu ada ID slip, kemudian ada nick, waktu pembuatan, ada lembur di sini, kemudian ada upah lembur, ada potongan, dan total gaji bersihnya. Jadi bagian itu juga menjalankan ini ada commit di sini, itu buat menyimpan perubahan dan mengembalikan koneksi database ke aplikasi. Fungsinya tuh buat menyiapkan fondasi penyimpanan data agar aplikasi dapat bekerja secara permanen. Oke, itu. Selanjutnya di sini kita masuk ke fungsi load all karyawan. Bagian ini tuh membaca seluruh data karyawan dari database. Jadi apa yang dilakukan fungsi ini tuh pertama tuh menjalankan query SQL.
Jadi bisa milih nick, nama, jabatan, gaji pokok. Kemudian fungsi kedua yang bisa dilakukan tuh mengambil semua baris hasil query. Terus mengubah setiap baris menjadi objek karyawan dan mengembalikan list berisi semua karyawan. Jadi sebenarnya fungsi utamanya itu buat memberikan data terbaru dari database ke seluruh bagian aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi insert up. Ada fungsi insert, update, delete karyawan. Di sini tuh jadi insert karyawan sendiri tuh dipanggil saat user menambahkan karyawan baru, kemudian juga menyimpan data baru ke tabel, kemudian menggunakan query insert untuk karyawan, dan memanggil commit yang tadi agar perubahan tersimpan permanen. Gitu. Jadi buat update karyawan itu, di sini nih update karyawan itu dipanggil saat user mengirim data karyawan. Di sini buat mengupdate baris berdasarkan nick lama. Query juga di sini update karyawan tuh set nick-nya, namanya, jabatannya, gaji pokoknya, seperti mana. Kita buat delete karyawan di sini dipanggil saat user mau menghapus data karyawan. Itu menghapus baris berdasarkan nick. Gitu. Selanjutnya masuk ke fungsi insert slip gaji. Insert slip gaji di sini kita fungsi insert slip DB di sini tuh. Itu dipanggil ketika aplikasi itu menghasilkan slip gaji di halaman hitung gaji, juga menghasilkan slip plus QR di halaman slip dan QR. Fungsi menyimpan itu ada nick, waktu slip, jam lembur, upah lembur, potongan, dan total gaji. Tujuannya itu buat riwayat slip gaji yang permanen dan dapat diaudit. Selanjutnya kita masuk ke ada export to CSV di sini. Export to CSV itu ngebuat file CSV yang berisi nick, nama, jabatan, gaji pokok itu menggunakan CSV Writer. Nah, manfaatnya tuh fitur ini tuh memungkinkan admin menyimpan data karyawan sebagai backup atau untuk kebutuhan administrasi lain. Nah, tadi itu export, sekarang kita ke import. Di sini ada import from CSV, ini buat membaca file CSV, mengubah setiap baris menjadi objek karyawan, kemudian melewati baris invalid dengan try atau accept. Tujuannya tuh buat memudahkan pengguna untuk menambahkan banyak karyawan sekaligus tanpa mengetik manual. Kemudian kita masuk ke fitur QR code. Di sini fungsinya itu berfungsi membuat gambar QR code dari teks slip gaji. Di sini tuh kita membuat objek QR dengan ukuran, error correction, dan border tertentu. Juga menambahkan data slip gaji ke dalam QR. Kemudian menghasilkan gambar QR dalam format PIL image. Terus gambar ini nantinya disimpan sebagai file PNG. Jadi fungsinya dalam aplikasi itu menyediakan slip gaji digital yang bisa dipindai dan diverifikasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi save slip with QR. Ini ada beberapa prosesnya di sini. Jadi tuh prosesnya tuh buat menghitung gaji. Di sini menghitung gaji itu menggunakan metode hitung _gaji lembur nih di sini. Jadi itu menghasilkan total lembur, upah, dan potongan. Terus membuat teks slip gaji di sini. Slipnya tuh berisi tadi nick, nama, jabatan, gaji pokok, lembur, potongan, total gaji, dan timestamp. Kemudian membuat QR code jika library tersedia. Jadi nanti QR tuh dibuat dari isi slip ini, kemudian disimpan sebagai file PNG dengan nama slip, kemudian nicknya, kemudian ada timestampnya .png. Nah, nanti tuh bakal disimpan slipnya tuh ke database, jadi file slip. Kemudian mengembalikan nama file QR plus isi slip. Tujuannya tuh di sini tuh buat menyediakan slip digital yang bisa dicetak, disimpan, atau dibagikan. Selanjutnya kita masuk ke kelas GUI utama, itu penggajian app-nya di sini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi init. Jadi ketika aplikasi dijalankan tuh nantinya dia bakal ngebuka Windows utama. Nanti bakal ada judulnya itu aplikasi penggajian. Kemudian ada ukurannya, kemudian ada menampilkan window.
nggak bisa di resize kayak gitu. Kemudian kita juga menginisialisasi database. Kita memanggil initDB, mengambil seluruh data karyawan ke list self data. Terus juga di sini kita memuat background. Jadi jika gambar dan kilo tersedia, backgroundnya muncul. Kalau misalnya enggak, tetap berjalan tanpa background. Terus selanjutnya ada layout utama juga, sidebar kiri, area utama kanan, gitu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu di sini ada fungsi on closing, di mana fungsi on closing ini itu untuk dipanggil ketika user menekan tombol close aplikasi. Kemudian itu ada fungsi membuat background, yaitu fungsinya ini untuk bebas membuat gambar background jika memungkinkan. Kemudian ada membuat sidebar menu, yaitu fungsinya itu create sidebar, membuat panel navigasi di sisi kiri aplikasi. Kemudian ada membuat area halaman utama, di mana fungsi ini itu membuat kontainer untuk semua halaman. Yang dilakukan itu membuat frame kontainer itu jika background tersedia. Kemudian membuat halaman satu persatu, isinya itu data dashboard, data karyawan, hitung gaji, slip gaji dan QR, kemudian export. Kemudian ada fungsi show frame, di mana fungsi ini itu untuk bertugas mengatur tampilan halaman mana yang sedang aktif. Fungsi ini itu untuk reset warna, kemudian memberikan highlight tombol aktif, kemudian menampilkan halaman. Kemudian di sini ada build dashboard. Fungsinya itu untuk membuat tampilan dashboard, yang dimana isinya itu ada judul besar yaitu dashboard, kemudian statistik ringkas di mana isinya itu ada total karyawan, kemudian rata-rata gaji pokok, kemudian ada list box data terbaru, yaitu menampilkan 8 karyawan terakhir. Kemudian di sini ada update dashboard. Fungsinya itu update dashboard untuk memperbarui isi dashboard. Yang dilakukannya itu untuk membuat seluruh data karyawan dari DB, menghitung total karyawan, rata-rata gaji pokok, memperbarui label, mengisi ulang list box karyawan terbaru. Kemudian ada build data page, di mana halaman data karyawan adalah salah satu fitur utama aplikasi, yaitu isinya sama seperti tadi, data karyawan, frame tombol, aksi tambah, edit, hapus, simpan DB, tabel review yang menampilkan nick, nama, jabatan, gaji pokok. Kemudian di sini ada fungsi refresh tabel, yang dimana itu bertugas memperbarui isi tabel di halaman data karyawan. Langkah kerjanya itu yaitu load ulang data dari database, mengambil data terbaru agar tidak menggunakan data lama, kemudian menghapus seluruh isi tabel, kemudian memasukkan data baru ke dalam tabel. Kemudian ada fungsi tambah karyawan, di mana fungsi ini dipanggil saat tombol tambah ditekan. Kemudian ada fungsi edit select, di mana fungsinya ini dipanggil saat user menekan tombol edit. Mekanismenya itu mengecek apakah ada baris yang dipilih, kemudian mengambil nick dari baris, kemudian mencari objek karyawan, kemudian membuka dialog edit, dan terakhir setelah itu menyimpan user. Kemudian ada fungsi hapus select. Fungsi ini dipakai untuk menghapus data karyawan. Alurnya itu mengecek apakah data yang dipilih itu benar, kemudian mengambil nick dari baris tersebut, kemudian mengambil dialog konfirmasi, kemudian memperbarui tabel dan dashboard, dan menampilkan pesan keberhasilan. Di sini itu ada fungsi simpan current, di mana fungsi ini digunakan untuk menyimpan perbaruan database secara manual. Kemudian ada build hitung gaji page,
di mana halaman hitung gaji memungkinkan user menghitung slip gaji tanpa menyimpan ke database. Kemudian ada fungsi hitung gaji for NIC. Fungsi ini dipanggil ketika user menekan tombol hitung. Kemudian di sini ada bold slip and QR page, di mana halaman slip and QR digunakan untuk membuat slip gaji sekaligus mengenerate QR code dan menyimpan sebagai file PNG. Oke, kemudian ada validasi library untuk QR, di mana fungsi generate slip and QR dimulai dengan dua pengecekan penting, di mana yang pertama itu ada check library QR code dan kedua itu check library field. Kemudian ada validasi input NIC dan lembur. Sebelum slip dibuat, input diperiksa terlebih dahulu. Untuk validasi itu meliputi NIC tidak boleh kosong, kemudian jam lembur harus berupa angka dan lebih dari 0, kemudian karyawan dengan NIC tersebut itu harus ada di database. Baik, selanjutnya itu ada proses generate slip dan QR, yang dimana setelah semua validasi terpenuhi, fungsi menjalankan langkah utama, yaitu memuat ulang data karyawan, mencari objek karyawan berdasarkan NIC, memanggil fungsi, lalu memperbarui label informasi slip terakhir, terus menampilkan pop-up informasi. Lalu selanjutnya itu ada preview QR code, yang dimana jika file QR berhasil dibuat, maka program membuka file menggunakan PNG lalu membuat window pop-up top level, menampilkan gambar QR code, menampilkan label penjelas, setelah itu menyediakan tombol tutup. Setelah itu ada build, export atau import, yang dimana isi halamannya itu ada judul, tombol ekspor, tombol import, lalu ada tombol simpan, yang dimana admin dapat melakukan backup data, restore data, dan juga data bisa dipindahkan antara komputer secara mudah. Lalu selanjutnya itu ada fungsi ekspor, yang dimana ketika user menekan tombol ekspor, maka fungsi ini akan dijalankan, yaitu untuk mempermudah user membuat backup data secara cepat dan aman. Selanjutnya itu ada fungsi import, yang dimana fungsi ini dijalankan saat user menekan import CSV, yang dimana jika file rusak atau format salah, maka tidak akan crash atau hanya menampilkan pesan error, yang dimana memudahkan input massal karyawan tanpa mengetik manual. Lalu selanjutnya itu ada dialog untuk tambah atau edit, yang dimana akan mengambil input user, melakukan validasi, dan juga jika valid maka data dikemas ke variabel, lalu dialog ditutup. Tujuannya itu untuk mengontrol interaksi pop-up secara bersih dan aman. Untuk yang terakhir itu ada bagian akhir program, yang dimana untuk merunning program tersebut maka akan mengecek apakah library atau QR code tidak tersedia, lalu juga membuat instan aplikasi dan menjalankan. Baik, selanjutnya akan langsung dijalankan program yang telah kita buat. Baik, selanjutnya ketika program di running maka akan menampilkan aplikasi penggajian, yang dimana
Pada aplikasi ini terdapat 5 menu, yaitu ada dashboard yang dimana di sini ada data-data karyawan yang telah diinput, akan menampilkan nick, nama dan juga gajinya. Lalu yang kedua itu ada data karyawan. Di dalam data karyawan ini kita bisa menambah karyawan, edit karyawan, hapus karyawan, atau simpan data. Lalu di sini ada hitung gaji. Ketika ingin menghitung gaji, maka kita akan mencatat nick-nya. Lalu di sini apabila dia lembur, maka dicatat jam lemburnya. Setelah itu bisa kita hitung, di mana akan keluar. Di sini akan ada nick, nama, jabatan, gaji pokok, jam lembur, upah lembur, dan juga potongan. Lalu selanjutnya itu ada slip dan QR. Yang terakhir ada import dan ekspor data. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.